Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa di pagi ini. Kita boleh diperkenankan berjumpa dari Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat tanggal 19 April 2024. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, pagi ini kami datang bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang malam. Terima kasih pagi ini kami boleh bangun dengan nafas kehidupan yang baru. Bapa dalam surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami untuk memampukan kami mengerti maksud dan kehendak firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah sedia dijamah kebenaran firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17 sampai 26. Demikian bunyinya. Nah, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena tidak tahu apa yang kamu lakukan, sama seperti semua pemimpin kamu. Namun, dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang ditetapkannya bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Akan terjadi bahwa setiap orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibinasakan dari tengah-tengah umat. Lagi pula, semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan yang datang sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyangmu, ketika Ia berfirman kepada Abraham, melalui keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Bagi kamulah pertama-pertama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan membuat kamu masing-masing berbalik dari segala kejahatanmu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi ini yaitu bertobat kepada Kristus. Bertobat kepada Kristus. Lumrah terjadi pada orang yang mengalami cedera di bagian leher karena kecelakaan, lalu dirawat dengan menggunakan penyangga leher. Penyangga itu berfungsi untuk mempercepat proses pemulihan. Konsekuensinya adalah leher dan kepala sulit digerakkan untuk berpaling ke kiri dan ke kanan. Itu adalah kondisi keterbatasan yang tidak diharapkan. Artinya, yang ideal adalah leher harus tanpa penyangga untuk membuat orang tersebut bebas dan nyaman menggerakkan lehernya ke segala arah. Perikop Kisah Para Rasul 3 ayat 17-26 merupakan bagian dari khotbah Petrus di Serambi Salomo yang menjelaskan kepada kerumunan orang yang sedang berkumpul dan keheranan atas peristiwa penyembuhan orang lumpuh. Dengan khotbah tersebut, Petrus mengajarkan bahwa Yesus adalah Kristus yang dijanjikan kepada para nabi, telah mengalami penderitaan, bahkan kematian, dan bahwa mereka bersalah dalam peristiwa itu. Namun hal itu mereka dan para pemimpinnya lakukan karena ketidaktahuan.
Pengajaran tersebut jelas menusuk hati orang-orang Yahudi yang mendengarnya. Yang menarik dari khotbah Petrus ini adalah ia menjelaskan bahwa Yesus mengalami kematian untuk pemulihan mereka. Katanya, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Jelas pertobatan artinya mengetahui dan mengakui kesalahan atas dosa-dosa kita. Hal itu membuktikan betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam pengorbanan Kristus yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Karya Kristus itu menakjubkan dan membawa kelegaan jika kita berpaling kepadanya dan menerima pengampunan. Lepaskanlah bebanmu dan berpalinglah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang indah ini. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang senantiasa menjadi pedoman penuntun kami dalam setiap melangkah. Ya Tuhan, melalui doa syafaat kami pagi ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan perlindungan, agar bangsa kami tetap damai dan tentram. Para pemimpin kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, sehingga mereka dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami dengan segala keterbatasan fisik. Kami berdoa ya Tuhan, semoga mereka tidak membatasi untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan terus jaga dan lindungi, kuatkan dalam menjalani masa tua mereka, sehingga mereka tetap dengan penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan berkati kami di setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan ajarkan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami berkat ya Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka Tuhan, berikan hati yang lapang ya Tuhan, terlebih ya Tuhan beri kesabaran mereka untuk mencari pekerjaan, sehingga pada saatnya nanti Tuhan mereka akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami atau rekan-rekan kami atau orang-orang di sekitar kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka, berkati tangan-tangan yang merawat, berkati obat-obat yang diminum, agar daripadanya mereka akan memperoleh kesembuhan yang semuanya atas kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami, baik yang masih dalam bangku studi atau yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan limpahkan hikmat kepada mereka, agar apa yang mereka cita-citakan Tuhan, semuanya boleh tercapai dan semuanya seturut kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh aktivitas dan kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua boleh jadi atas kehendak-Mu. Bapa dalam surga, inilah doa syukur kami ya Tuhan, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa yang sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.